Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini adalah video penjelasan pertemuan kelima tentang ukuran statistik, yaitu bagian diagram, squeeness, dan kurtosis. Untuk materinya sudah saya share di e-learning. Berikut adalah video penjelasan dari materi yang telah saya berikan. Ya, jadi untuk filenya kan dimulai dari ini ya, dari ini. Tetapi ini tidak perlu Anda bahas, tidak perlu Anda pelajari, langsung dipelajari saja yang poin C, yaitu diagram. Dalam penelitian, penyajian data dalam bentuk visual diperlukan untuk menggambarkan kondisi data. Diagram yang sering digunakan adalah diagram batang atau nama lainnya histogram dan diagram lingkaran atau pie chart. Diagram batang dalam sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Jadi di diagram batang ini ada sumbu horizontal dan vertikal. Pada sumbu vertikalnya menunjukkan besaran frekuensi atau banyaknya, sedangkan horizontalnya menunjukkan besaran atribut. Contoh di sini ada jumlah siswa di suatu sekolah ya. Jadi ini kelas 1, laki-lakinya berjumlah 21, perempuannya 26. Kelas 2 laki-lakinya 20, perempuannya 25. Sampai kelas 6, laki-lakinya 17 dan perempuannya 32. Berikut diagram batang yang dapat digambarkan ya. Jadi di sumbu X ini kelasnya, sumbu Y adalah jumlahnya. Kelas 1 yang diagram batang yang merah ini mewakili laki-laki dan diagram batang yang hijau mewakili jumlah perempuan. Kelas 1 itu tadi ada 21 untuk laki-laki. Jadi di sini ya 21, untuk perempuannya ada 26. Sehingga diagram batangnya ada di sini. Kemudian kelas 2 laki-lakinya 20, ini merah diagram batang laki-laki, dan perempuannya 25, sehingga ada di sini diagram batang perempuan. Kemudian kelas 6, ini untuk yang laki-lakinya 17 ya, diagram batangnya ini, dan perempuannya untuk kelas 6 diagram batang 32. Selanjutnya untuk pie chart ya. Untuk diagram lingkaran, hal utama yang perlu dilakukan adalah menghitung setiap sudut dari masing-masing atribut. Di samping itu, diagram lingkar hanya menggambarkan satu variabel saja. Misal pada kasus di atas, dibuat diagram lingkar siswa laki-laki. Ini jadi mewakili siswa laki-laki saja. Nah, jumlah siswa laki-laki tadi dijumlah dulu ya. Jumlah siswa laki-laki keseluruhan dijumlah dulu. Hasilnya adalah 124. Ini totalnya. Jadi karena bentuknya lingkaran, kita menggunakan derajat di sini. Maka penggambarannya memerlukan busur. Nah, kelas 1 ini berapa derajat? Itu cara mencarinya, jumlah laki-laki kelas 1 dibagi total keseluruhan kelas 1, jumlah laki-laki kelas 1 sampai kelas 6 dikali dengan 360 derajat sehingga diperoleh 61 derajat. Kemudian untuk kelas 2 58 kelas 1 61 derajat ya. Kelas 2 58 derajat sampai kelas 6 49 derajat. Ini ya. Jadi ini digambar melalui busur yang ini. Untuk penggambarannya ini terjadi kesalahan ya sepertinya. Soalnya ini kok 29 derajat tapi besar sudutnya, kan seharusnya ini 90 derajat lebih bukan 29. Ini nanti untuk pie chart-nya saya beri penjelasan di grup ya. Jadi ini nanti saya gambarkan kembali
melalui pie chart yang sudah benar. Ini masih salah ini sepertinya. Jadi mengikuti 61 derajat, 58, 90, ini bisa digambar menggunakan busur. Selanjutnya squiness. Squiness merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melakukan estimasi dari bentuk kemiringan suatu kurva dari sekumpulan data. Dalam hal ini digunakan untuk melihat apakah kurva tersebut simetri atau tidak. Kurva yang tidak simetri memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya. Sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan melenceng. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada ke kiri, maka distribusi tersebut melenceng kanan atau kemencengan positif. Ini melenceng kanan, ini kemencengan positif. Kemudian tadi sampai sebaliknya, jika memiliki ekor lebih panjang ke kiri, yang ke kanan, maka distribusi melenceng ke kiri atau negatif. Hal ini dikarenakan sifat dari kurva normal berbentuk simetris, nilai-nilai rata-rata median modus terletak di bagian tengah kurva. Berikut ilustrasi dari kurva normal yang dibentuk dari sekumpulan data. Jadi ini kalau normal itu ekor dari kanan dan kirinya itu sama ya. Jadi di sini juga ada suatu ekor, sini juga ada ekor. Artinya kalau tidak melenceng kanan atau kiri, atau ekornya sama, itu artinya nilai min, median, dan modus sama. Kalau ini nilai min, dan median, dan modus berbeda. Ini kurvanya melenceng positif, ini negatif ya, melenceng ke kiri. Kemudian berikut metode yang digunakan untuk mengukur kemencengan kurva. Jadi untuk mengukur banyaknya kemencengan kurva, kita bisa menggunakan 3 koefisien kemencengan ya. Yang pertama koefisien kemencengan Pearson. Koefisien kemencengan Pearson merupakan nilai selisih rata-rata dengan median dibagi dengan simpangan baku. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari data yang ada ya. Koefisien kemencengan Pearson dirumuskan, kan kemarin sudah saya berikan gambaran apabila ada data, baik data itu kelompok maupun tunggal, bagaimana cara mencari ini median, rata-rata, dan simpangan baku ya. Simpangan baku ini sama seperti standar deviasi ya, atau varians di akar. S saja, bukan S kuadrat. Ketika sudah diketahui nilainya dari rumus yang ada, maka kalau SK sama dengan 0 artinya kurvanya simetris, SK lebih dari 0 artinya melenceng positif, kalau SK kurang dari 0 artinya melenceng negatif. Jadi ini melanjutkan rumus kemarin. Kemarin kan sudah diberi penjelasan mengenai rata-rata, median, dan S atau standar deviasi ya, akar dari varians. Nah, untuk mencari SK atau koefisien kurtosis, maka langsung dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian kemencengan Bowley, ini menggunakan kuartil. Kemarin juga sudah saya berikan bagaimana cara mencari kuartil. Kan di kuartil itu ada Q1, Q2, dan Q3. Maka untuk mencari kurtosis menggunakan kuartil, menggunakan rumus sebagai berikut. Q3 min Q2 minus Q2 min Q1 per Q3 min Q2 plus Q2 min Q1. Jika Q3 min Q2 lebih dari Q2 min Q1, maka melenceng positif, sementara jika Q3 min Q2 kurang dari Q2 min Q1, maka melenceng ke kiri atau melenceng negatif. Jika SKB positif, melenceng ke kanan. SKB itu yang rumus tadi ya, SKB ini. Kemudian apabila SKB negatif, melenceng ke kiri. Kalau SKB nilainya plus minus 0,1, artinya
tidak menceng, berarti kalau SKB lebih dari 0,3 baru menceng ya. Kalau plus minus 0,1 itu tidak menceng. Kemudian persentil kemarin juga sudah dibahas. Kita juga bisa, maaf tadi squiness ya, ini bukan kurtosis, ini squiness Mas Yan. Kemencengan itu squiness. Untuk mencari kemencengan atau squiness dari suatu kurva bisa juga menggunakan persentil, yaitu yang dibutuhkan P90, P50, dan P10 SKP. Apabila nilai ini persentil yang dicari langsung dimasukkan ke dalam rumus. Untuk nilai SKP kriterianya mengikuti ini ya, SK. Kalau sama dengan 0 simetris, lebih dari 0 menceng positif, kurang dari 0 menceng negatif. Ini nanti silahkan Anda pilih dari ketiga metode, Anda menggunakan kuartil, mean median standar deviasi, atau menggunakan persentil. Apabila diketahui soal untuk mencari squiness bisa menggunakan 3 rumus tersebut. Sekarang masuk ke kurtosis. Kalau squiness kemencengan, kurtosis adalah keruncingan derajat kehancuran suatu distribusi bila dibandingkan dengan distribusi normal. Jadi distribusi normal itu yang biru ini. Suatu distribusi lebih lancip dibandingkan distribusi normal disebut leptokurtis. Bila lebih tumpul disebut plastikurtis, serta distribusi normal disebut mesokurtis. Jadi ini mesokurtis. Yang lebih lancip tadi ini orange leptokurtis, dan yang tumpul tadi plastikurtis yang hitam ini. Ukuran keruncingan dibagi dalam 3 model kurva ya, yaitu leptokurtis, plastikurtis, dan mesokurtis. Kurva yang berwarna hitam, plastikurtis, berwarna biru, mesokurtis, sementara orange, leptokurtis. Untuk mencari koefisien kurtosis, ini disimbolkan dengan beta 2. Ada 2 rumus di sini. Beta 2 nilainya setengah K3 min K1 per P90 min P10. Ini K3 artinya kuartil ketiga, K1 kuartil ke-1, P90 artinya persentil ke-90, P10 artinya persentil ke-10. Kemudian untuk rumus kedua ini menggunakan M4 per S4. S artinya standar deviasi. Untuk M4-nya ini belum saya beri penjelasan ya. Jadi nanti M4-nya menunggu rumus di grup ya. Jadi M4 itu apa? Kalau S4 ini standar deviasi, M4 nanti saya jelaskan kembali di grup. Kemudian kriteria masuk leptokurtis, plastikurtis, dan mesokurtis ini kriterianya. Apabila nilai beta 2 lebih dari 3, maka leptokurtis. Kurang dari 3, plastikurtis. Ini dihilangkan S-nya. Beta 2 sama dengan 0 disebut mesokurtis. Oke, saya rasa cukup untuk minggu kelima ini. Hanya 3 poin tadi yang dibahas, yaitu diagram, kemudian squiness, dan kurtosis. Ada 2 PR ya di grup, yaitu penjelasan rumus ini. Ini penjelasannya, pengertiannya masih belum ada untuk M4. Dan yang kedua adalah gambar diagram tadi ya. Ini salah gambar diagramnya. Nanti akan saya buat gambar diagram yang sesuai presentase ini. Oke, saya rasa cukup. Silahkan ditanyakan apabila ada penjelasan yang kurang paham di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.